Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Tijan Durori dalam rangka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Kemarin sudah kita bahas sifat Allah. Yang pertama adalah wujud. Kemudian Allah itu punya sifat qidam. Yang ketiga, Allah itu punya sifat baqa. Dan yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadits. Allah itu punya sifat berbeda dengan makhluk. Artinya sifat Tuhan itu wajib berbeda dengan makhluk. Kalau ada sesuatu yang dipertuhankan yang sama dengan makhluk, baik sifat maupun zatnya, maka jelas pasti itu bukan Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang hakiki. Maka disebutkan di dalam kitab ini wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala al-mukhalafatu lil hawadits, yaitu sifat berbeda dengan makhluk. Wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasalan lil hawadits. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa lil hawadits dengan sesuatu yang baru, yaitu makhluk. Jadi Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk, baik itu manusia, malaikat ataupun makhluk yang lain. Jadi bukan dari jenis itu. Falaisa lahu yadun wala ainun, karena Allah tidak mempunyai tangan, wa ainun, dan juga tidak mempunyai mata, wala uzunun, dan juga tidak mempunyai telinga, wala ghairu dzalik, dan tidak punya yang lainnya. Jadi Allah ya Allah, tidak punya jisim-jisim, mata, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Beda dengan kita. Kita ini tubuh satu tapi terdiri dari bagian-bagian. Tapi Allah tidak. Jadi Allah itu ahad yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya Allah adalah al-mukhalafatu lil hawadits, berbeda sama sekali dengan makhluk. Min sifatil hawadis. Jadi Allah berbeda dari sifatnya makhluk, dari sifatnya perkara yang baru. Wa didduha al-mumatsalah. Kebalikan daripada sifat mukhalafatul lil hawadis adalah sifat al-mumatsalah, menyerupai. Jadi Allah sama sekali tidak punya sifat mumatsalah, tidak punya sifat keserupaan dengan makhluk. Wadalilu ala dzalika annahu law kana mumasilan lil hawadits lakana hadisan wa huwa muhalun. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berbeda dengan makhluk. Annahu law kana mumasilan, andai kata Allah itu punya sifat mumasilan lil hawadits, sama dengan makhluk, lakana hadisan, maka Tuhan atau Allah itu ya hadisan, sesuatu yang baru. Sebab apa? Sama dengan makhluk, sama dengan perkara-perkara yang baru. Wa huwa muhal, dan ini adalah sifat yang tidak mungkin disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang dianggap Tuhan,
misalnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, itu cuma dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana ya'kulanit ta'am, bahwasanya Nabi Isa dan ibunya yaitu Maryam adalah makhluk ya'kulanit ta'am, yang masih membutuhkan makanan. Kalau masih membutuhkan makanan, masih membutuhkan yang lain seperti makhluk-makhluk, ada hewan, ada manusia yang pada umumnya, maka sifat yang semisal dengan makhluk tidak mungkin menjadi Tuhan, atau tidak mungkin dia itu adalah Tuhan. Maka cara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengcounter atau menolak tentang ketuhanan Isa hanya berargumen sangat mudah, karena ya'kulanit ta'am, bahwa Isa dan ibunya masih butuh makan, berarti sama dengan makhluk yang lain. Artinya apa? Bahwa Isa bukanlah Tuhan. Jadi sifatnya Tuhan itu harus mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluk. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka sekali lagi kita harus bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali berbeda dengan makhluk, dan ini luar biasa. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.